Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alibori di channel YouTube Elektronik Kali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part 2 tentang mesin tetas. Oke teman-teman, jadi pada tanggal 8 Maret 2021, saya itu mencoba memasukkan telur ke dalam mesin tetas yang sudah saya buat di part pertama itu. Nah, terus pada tanggal 29 Maret 2021 ternyata ayam itu pun menetas ya. Nah, menetasnya itu seperti apa? Saya sebenarnya sudah mendokumentasikan dari hari pertama sampai hari ke-21 sampai ayam itu menetas, cuman ternyata HP saya itu rusak. HP saya rusak dan ya itu cukup menyedihkan sih. Jadi beberapa foto, bukan beberapa lagi, hampir semua foto hilang dan dokumentasi di sana pun hilang. Jadi ya nggak ada lagi foto-foto di HP itu. Namun ketika saya mencoba buka di Google Foto, ternyata ada satu foto yang memperlihatkan itu menetas di tanggal 29. Nah, oke teman-teman. Jadi kayak yang dibahas di part pertama ya, saya akan mengulanginya. Yang pertama itu untuk menetasnya sebuah telur ayam itu, yang pertama harus telurnya itu fertil, yang kedua itu suhu, yang ketiga itu kelembaban. Nah, jadi terus saya akan mengulangi lagi apa aja alat yang saya gunakan. Yang pertama itu saya menggunakan termostat. Nah, termostat ini sebenarnya untuk apa? Untuk mengontrol suhu yang ada di dalam box ya. Nah, jadi ini itu kata saya sih wajib ada, dikarenakan kalau misalkan ini nggak ada, kita nggak tahu suhu di sana, terus kita nggak tahu kapan suhu itu naik dan kapan suhu itu harus turun. Dan kalau pakai ini bisa diatur, bisa dikontrol ya, namanya juga temperatur controller XHW3001. Yang kedua saya pakai ini adalah sensor kelembaban atau hygrometer. Jadi untuk kelembaban di sebuah mesin penetas itu biasanya 50%, dan kita akan tahu kalau pakai pengukur. Kalau nggak pakai pengukur kita nggak akan tahu. Terus kita harus pakai bohlam ya, bohlam 5 watt atau 5 watt sampai 45 watt, itu tergantung kotak yang kita buat. Nah, jangan pakai LED karena LED tidak menimbulkan panas. Kalau misalkan lampu bohlam kan panas, jadi si suhunya cepat naik ya. Kalau misalkan yang ini LED enggak. Nah, terus perkabelannya fitting sama colokannya ya, colokan si fittingnya. Terus boxnya itu bisa pakai kardus, namun kemarin saya pakai triplek, jadi lihat aja di part pertama. Terus yang terakhir air itu untuk mengontrol suatu kelembaban ya, jadi kelembabannya diatur oleh air. Nah, oke teman-teman, adapun yang harus diperhatikan ya kemarin itu, jadi yang pertama itu tetap kelembaban itu harus 50%. Jadi ya toleransinya dikit lah, 51 atau 49 masih bisa. Terus di suhunya 37 derajat sampai 40 derajat itu suhu. Jadi kalau misalkan kepanasan, embrio di dalam telur itu bisa mati. Dan kalau misalkan kurang dari sana, dari 37 berarti ya embrio juga mati. Terus apalagi ya itu mungkin. Terus adapun alat yang kemarin itu kekurangannya nggak bisa muter otomatis ya, jadi harusnya kan si telur itu dibolak-balik agar merata. Nah, jadi kemarin itu kekurangannya ya kita ngebolak-baliknya pakai tangan gitu, jadi nggak otomatis muternya gitu. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan belum ngerti ya maaf, cuman saya melunasi hutang saya karena saya harus bahas yang kemarin part pertama dan part kedua. Mungkin cara instalasinya teman-teman ada yang ditanyakan apa enggak ya?
Nanti saya coba buat instalasinya. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.